Halo Ngominers, apa kabar kawan-kawan? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Oke, aku mau melakukan apa ya? Bukan klarifikasi sebenarnya. Pokoknya begini. Kawan-kawan pasti tahu selama hampir seminggu ini Inter digoyang, benar-benar digoyang dengan berita eh, Inzaghi yang akan pindah ke Al Hilal. Benar-benar bagiku setelah aku menganalisa, tak pikir-pikir, ini sepertinya permainannya PSG. Al Hilal itu kan dari Arab. Apa jaminannya kalau Al Hilal ini yang punyanya yang ownernya Al Hilal ini bukan temen nongkrongnya si siapa namanya ya, ownernya PSG itu aku lupa. Aduh, ya itu dah pokoknya kawan-kawan ngerti. Kan sama-sama orang Arab. Dan dengan ini aku mau nyatakan ini adalah konten terakhir yang bahas soal kepindahan Inzaghi, karena bagiku ini sudah tidak organik, sudah tidak natural. Karena kenapa aku berani bilang tidak natural dan aku yakin 90% yakin bahwa ini gorengan media, karena beritanya itu bolak-balik beda-beda. Pertama dibilang 20 juta tawarnya, terus dibilang naikin 40 sampai 50 juta, terus dibilang 50 juta. Kemarin ada berita bahwa Al Hilal menaikkan tawarnya menjadi 35 juta loh. Ini kan naik loh. Ini kok turun. Jadi bagiku ini spekulasi media saja. Terus terang soal Inzaghi ini akhirnya dibahas di sini bahwa rumor ini benar-benar datang pada waktu yang tidak tepat, dan aku sama sekali tidak menyalahkan Inzaghi karena bagiku Inzaghi sangat profesional. Dia fokus ke Inter, fokus final Liga Champions, dia tidak menanggapi. Aku tidak peduli bahwa dia tertarik atau tidak itu, tapi dia tidak menanggapi. Bagiku itu sudah benar. Kalau dia bilang enggak, tahu-tahu nanti pindah kan jatuhnya jadi munafik kan. Tapi dia sama sekali tidak memberi respon. Kalau agennya, ya namanya agen, orang memang tugasnya dia nyari ojek. Nyari ini kan, nyari kerjaan, ya terserah aja mau gimana. Yang jelas dari pihak Inzaghi, dia tidak mau diganggu sebelum final Liga Champions ini. Itu dari Inzaghi. Nah, kemudian ini ada berita dari Jerman broadcaster Sky Sport Deutschland bilang bahwa pembicaranya sudah ada di level advance. Jadi kayak bukan baru penjajakan aja, sudah di level advance. Aduh, aku curiga ini karena Bayern Munchen disingkirkan Inter Milan. Karena nggak jelas sumber mereka itu dari siapa. Kalau jurnalis itu kan ada, oh sumbernya dari internal Inter Milan, oh sumbernya dari orang dekat Inzaghi, atau apa. Ini nggak ada. Hampir tidak pernah aku temukan sumber berita mereka itu dari mana. Jadi di titik ini aku rasa murni spekulasi media. Bahkan yang lebih parah lagi, ada berita dari Corriere della Sera kalau nggak salah ya. Oh bukan, Tutto Sport. Katanya istrinya Inzaghi itu telah mengunjungi Riyadh. Kapan? Dalam beberapa minggu terakhir. Kapan tepatnya? Nggak tahu, dia cuma in the last few weeks. Apakah ini mencurigakan? Jelas mencurigakan. Kalau beberapa minggu terakhir, kenapa baru sekarang diomongin? Pada saat harga, kalau bagiku ini sudah benar-benar mereka berusaha, karena aku nggak tahu tutus. Ini yang benar-benar aku heran. Kenapa kok sesama Italia itu bukannya mendukung? At least kalau nggak bisa mendukung, jangan mengobrak-abrik gitu loh. Istrinya katanya ke Arab. Kalau besok-besok istrinya ke Maldives, berarti apa Inzaghi mau dibilang mau join klub Maldives? Aduh. Terus apa lagi yang menyebalkan? Ini bahkan lagi ada dari Corriere della Sera. Oktri dikabarkan menginginkan Cesc Fabregas di Inter Milan sebagai pengganti Inzaghi. Kalau Inzaghi membuat benar-benar pindah ke Al Hilal. Lagi-lagi ini tidak ada sumbernya. Dia cuma bilang bahwa Corriere della Sera mengabarkan bahwa kalau Marotta pinginnya si Allegri, tapi ternyata Oktri menginginkan Cesc Fabregas. Mereka tidak mau pelatih veteran, mereka mau pelatih yang masih muda dan exciting, yang punya banyak ide-ide baru.
Nah ini kan siapa yang bakalan kena kalau kayak gini? Ya Inzaghi lah. Jangan-jangan nanti Inzaghi mikir, bajingan ini aku nggak ada, ndak pindah, aku ndak belum mengiyakan, mereka sudah menyiapkan pengganti, ini serius nggak pingin pingin masih ingin bersama gitu nggak? Kayak kita lagi ada masalah misalnya, bahkan lagi nggak ada masalah sama sama pacar kan, toto kita dapat kabar, pacar kita lagi PDKT sama sama cowok lain gitu. Wah kan jadi sebel kan. Cuman ya kayaknya Corriere della Sera ini memang kayaknya agak pro ke AC Milan deh. Kalau Tutto Sport pro ke Juventus. Di Italia itu setauku La Gazzetta dello Sport yang memang netral atau mungkin agak lebih sering ke Inter, pro ke Inter. Nah, mereka beritanya lebih apa ya? Lebih positif. Inter Milan sangat determined, sangat apa ya, ngotot ingin mempertahankan Inzaghi walaupun ada tekanan dari Al Hilal. Dan ada juga di berita lain bahwa dari pihak Inter Milan membantah bahwa ada Al Hilal menghubungi Inter untuk menanyakan tentang Inzaghi karena Inzaghi kan masih terikat kontrak dengan Inter Milan. Terus di sini juga tidak ada kebenaran terhadap rumor joinnya Inzaghi, bahwa Inzaghi ingin bergabung dengan Al Hilal, karena ada juga rumor bahwa Inzaghi yang ingin sekarang. Nah, kemudian ini lagi-lagi tentu saja La Gazzetta yang membantah, sehingga ya kelihatan lah. Dan bagiku ini terakhir kali aku membahas rumor kepindahan Inzaghi. Benar-benar bagiku ini serangan mental lah biar anak-anak Inzaghi, karena takutnya mereka trauma dengan Mourinho kan. Wah, jangan-jangan nanti kayak Mourinho habis menang di UCL, mereka Inzaghi nanti langsung pindah ke Al Hilal. Wah, kalau gitu kita jangan menang di Al Hilal. Jangan menang di mana ya? Di Munich, biar Inzaghi tetap bersama kita. Kan bisa aja. Bagiku itu benar-benar udahlah. Aku nggak mau lagi ngebahas soal itu. Sekarang lebih baik bahas tentang pertandingan final ini. Ada komentar. Nah, kalau kemarin aku bilang bahwa kebanyakan pundit-pundit itu pada mengunggulkan PSG, yang mana sebenarnya ini mengherankan. Kalau kawan-kawan lihat di perjalanan di Liga Champion ya, aku bisa katakan bahwa secara garis besar perjalanan Inter itu lebih meyakinkan dibandingkan perjalanan PSG. Dari ini ya, dari group stage. Sorry, ini aku ginikan dikit kali ya. Dari group stage itu udah kelihatan bahwa Inter ada di peringkat 4, sementara PSG itu tersiok-siok di 15, mereka harus melewati playoff kan. Nah, bahkan di pertandingan playoff pun dia kan sempat apa ya, penalti kalau nggak salah lawan Liverpool ya, akhirnya ditentukan dengan adu penalti. Mana itu PSG, mana ini kok nggak ada PSG. Nah, ini lawan Liverpool kalah 1-0 awalnya, kemudian menang 1-0, kemudian ditentukan dengan adu penalti. Kemudian habis lawan Liverpool mereka bertemu dengan kalau nggak salah Arsenal kah? Aston Villa 3-1, kemudian kalah 3-2. Kemudian setelah melawan Aston Villa mereka ketemu Arsenal 2-1 dan 1-0 mereka menang. Sedangkan Inter tidak terkalahkan di babak gugur ini. Cuma seri aja, seri lawan Bayern Munchen sama seri lawan Barcelona aja, masing-masing sekali. Nggak pernah kalah. Kemudian dibilang wah, tapi si ini kan sempat agak nyombong sedikit lah. Dibilang IPL liga terbaik di dunia, kami menyingkirkan semua ini IPL kan, Aston Villa, Arsenal sama Liverpool. Oke, hebat. Liverpool apalagi juara IPL, tapi itu kan menangnya penalti 1. Sedangkan Inter 2 juara liga yang disingkirkan, yaitu Bayern Munchen juara Liga Jerman dan Barcelona juara Liga Spanyol. 2 juara yang disingkirkan. Sehingga kalau hitung itu dari jumlah kebobolan pun Inter lebih sedikit. Cuma ini anomalinya nih. Kalau kita lihat dari jumlah kebobolan di sistem gugur setelah penyisian grup, Inter yang lebih banyak kebobolan. Kan kita kebobolan 6 gol lawan Barcelona 6 gol, kemudian lawan Bayern Munchen kan kita kebobolan 3 gol, itu sudah 9 gol kan. Kemudian lawan Feyenoord 1, kita kebobolan 10 gol loh di babak 16 besar. Dari 16 besar sampai sekarang. Sedangkan
Arsenal itu kan cuma kebobolan 4 kalau nggak salah total kan. Lawan Arsenal cuma 1 kebobolan. Kemudian lawan Aston Villa kalau nggak salah juga cuma 1 kebobolan ya. Intinya ya aku malas sekali. Ininya lebih sedikit kalau nggak 4, 5 kayaknya total. Aku nggak hitung yang mereka adu penalti lawan Liverpool itu. So mereka kebobolannya lebih sedikit selama musim gugur, selama babak gugur kan. Tapi kita bisa membela diri bahwa kebobolan Inter itu sebagian besar lawan Barcelona. Kita kebobolan 6. Ini memang pertandingan yang anomali bagiku. Inter yang sebelumnya kebobolan sangat sedikit, tidak pernah kebobolan dari open play kecuali lawan Bayern Munchen, itu tiba-tiba kebobolannya banyak banget. 3 gol kebobolan lawan Munchen, kemudian 6 gol lawan lawan siapa namanya? Barcelona kan. Tapi di sisi lain kita juga punya apa nih? Punya hal yang bisa dibanggakan bahwa kita mencetak gol lebih banyak daripada PSG di babak gugur juga. So maksudku dengan fakta-fakta seperti itu yang bagiku perjalanan Inter itu mungkin sedikit lebih meyakinkan daripada PSG ya. Kok bisa-bisanya kebanyakan orang itu mengunggulkan PSG? Bagiku satu-satunya keunggulan PSG dibandingkan Inter adalah pemain mereka lebih mahal. Itu aja. Kalau dari segi permainan aku nggak akan bilang Inter lebih bagus, tapi bagiku ini berimbang. Nah, akhirnya belakangan ini mulai muncul beberapa suara yang mulai tidak mengunggulkan Inter tapi bilang ya nggak favorit juga sih PSG. Salah satunya adalah kapten Liverpool Van Dijk. Saya tahu Inter Milan, PSG bukanlah favorit. Dia bilang saya menghadapi PSG ya mereka mengesankan. Kan ya Liverpool kan dikalahkan adu penalti kemudian. Tapi saya juga menghadapi Inter Milan. Mereka sangat kuat. Ada temennya siapa namanya Dumfries sama De Vrij. Dan bahkan mungkin Inter memiliki pengalaman yang sedikit lebih banyak dibandingkan PSG. Karena mereka 2 musim lalu bertarung di final. Jadi dari sisi itu sedikit lebih di atas Inter Milan. Akhirnya ada yang mengunggulkan Inter Milan. Ini bukan mengunggulkan ya, tapi cuma bilang PSG bukan favorit. Kemudian kalau Luis Enrique, bahkan Luis Enrique pun dia mulai bilang yang positif tentang Inter Milan. Dia bilang ya Inter Milan adalah ini yang layak, lawan yang layak. Mereka sangat layak berada di final, tapi begitu juga kami, ini akan menjadi final yang hebat. So dari pelatih ini mereka juga dia bilang bagus. Tidak bilang kalau kan ada beberapa pandit itu yang udah pasti PSG yang menang, ada Dembele lah calon pemenang Ballon d'Or, kemudian ada siapa Vitinha lah jangkar terbaik Eropa, segala macam, Kvaratskhelia juga. Tapi bagiku tidak ada tim di antara kedua ini yang benar-benar unggul dibandingkan ini. Bahkan Inter pun aku tidak berani bilang Inter unggul dibandingkan PSG, lebih mengunggulkan Inter aku nggak berani bilang. Cuman ya namanya aku fans Inter pastilah lebih mendukung Inter kan, ini ya suatu hal yang wajar saja begitu. So nanti akan jadi akan jadi final yang bagiku akan seru. Seperti yang aku bilang dulu, kalau lawan Arsenal aku lebih yakin Inter menang, tapi kalau lawan PSG pasti lebih seru. Nanti jangan lupa kita nonton bareng, akan ada di studio ini juga. Tetap nggak jadi aku nobar di Denpasar ya, lebih enak juga di studio lah, lebih ini lebih familiar ininya, tempatnya lebih enak juga teriak-teriaknya. Cuma nggak ada ininya kan, nanti nggak ada ambience rame-rame itu. Oke, sebagai penutup aku mau lupa. Inter Milan nge-push Boni untuk bisa didapatkan sebelum Club World Cup. Jadi tebakanku setelah final berakhir Inter langsung karena 1 sampai 10 Juni itu akan dibuka transfer market khusus untuk tim yang berlaga di kejuaraan Piala Dunia. Kayaknya Boni ini bagus. Kalau Inter ngambil Boni terus nggak jadi ngambil si Jonathan David, aku setuju. Kabarnya Parma menginginkan 20 juta. Bagiku 20 juta adalah harga yang pantas.
Aku mungkin agak murah ya. Boni ini bukanlah tipe striker yang sangat tajam. Dia kurang lebih sama kayak Thuram. Thuram itu kan sebenarnya bukan tipe striker goal getter yang bakalan nyetak 20 30 gol enggak. Tapi aku yakin dia akan masuk banget di sistem Inzaghi. Dia akan jadi ini yang penting, apa ya? Elemen penting dalam sistem Inzaghi. Karena toh kita itu gol kita itu dari mana-mana, dari center back, dari wing back, dari gelandang bertahan. Cuma kiper aja yang belum ngegol kan. Walaupun ada yang bilang waktu ini membantah, "Beli, Sommer itu kan sudah ngegol dia tapi ke gawang sendiri." Pas lawan Barcelona. Berarti cuma si Jose Martinez sama Di Gennaro aja yang belum ngegol berarti. Yohan Boni ini aku sangat setuju. Sebagai penutup, Inter melakukan segala yang dimungkinkan untuk mempertahankan Inzaghi, untuk menunjukkan 100% kekuatan Inter di final. Bahkan kabarnya manajemen juga sangat mendampingi anak-anak Inter untuk berlatih atau pemain-pemain Inter, yang mana hal ini jarang terjadi. Tapi katanya di sesi latihan tadi Marotta, Javier Santiti semua ada nonton Inter latihan untuk memberikan suntikan moral bahwa aku nggak akan bilang it's now or never ya, karena bagiku selama Inzaghi yang pegang Inter, kita akan selalu melangkah jauh di Liga Champions. Terbukti 3 musim kita masuk final dan 4 musim selalu lolos dari penyisihan grup. Cuman ya kalau nanti Inzaghi lepas ya, nah itu yang belum tahu bagaimana nantinya. Tapi yang jelas aku merasakan aura yang positif. Mungkin aku nanti akan bikin konten yang isinya kenapa Inter akan menang dalam final lawan PSG. Tapi kontennya jangan mengharap sesuatu yang biasa. Oke, nanti aja, baru ada ide aja itu. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di konten berikutnya besok. Oke, ciao guys.